Assalamualaikum Bapak dan Ibu pensiunan dimanapun Anda berada. Dan selamat datang di channel Doa Pensiunan Sejahtera. Pada kesempatan ini, kami akan mengupas tuntas informasi terbaru seputar kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara atau ASN dan para pensiunan. Untuk mendapatkan informasi terkini dan tidak melewatkan setiap pembaharuan, kami mengajak Anda untuk subscribe, tinggalkan komentar, berikan like, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda. Kebijakan strategis Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudisadewa untuk menaikkan gaji aparatur sipil negara atau ASN dan para pensiunan pada akhir tahun 2025 menjadi sorotan utama. Kebijakan ini dirancang sebagai stimulus fiskal yang kuat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan global. Kenaikan gaji ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga memacu konsumsi domestik, menggerakkan sektor real, dan pada akhirnya menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional. Artikel ini mengulas latar belakang, mekanisme, serta potensi dampak dari kebijakan monumental ini, sembari menyajikan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat pemerintah hingga masyarakat penerima manfaat. Analisis mendalam akan dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi kebijakan ini demi mencapai tujuan kemandirian ekonomi yang lebih kokoh. Di balik jendela kaca sebuah kantor megah di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbayudisadewa sedang menelaah sebuah dokumen tebal. Wajahnya memancarkan fokus yang mendalam, namun terselip pula optimisme yang tak tersembunyikan. Di sampingnya Ibu Larasati, seorang penasihat senior, mengamati dengan seksama. Bapak Menteri, draft finalnya sudah siap, ujar Ibu Larasati. Suaranya tenang namun tegas. Semua kajian dampak ekonomi, proyeksi inflasi, dan skenario pendanaan telah diperhitungkan secara cermat. Bapak Purbaya mengangguk perlahan, jemarinya menyentuh permukaan dokumen tersebut. Terima kasih Larasati, ini adalah momen krusial bagi kita. Ekonomi global masih bergejolak dan kita perlu memastikan fondasi ekonomi domestik kita tetap kuat dan mampu beradaptasi. Beliau kemudian mengalihkan pandangannya keluar jendela, menatap hiruk-pikuk kota yang mulai diterangi lampu-lampu malam. Sudah 2 tahun terakhir kita melihat tren perlambatan konsumsi, terutama di kalangan ASN dan pensiunan, yang merupakan tulang punggung stabilitas ekonomi kita. Kenaikan gaji ini bukan sekedar kompensasi, ini adalah investasi strategis untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dari dalam. Ibu Larasati tersenyum tipis. Benar Pak, data menunjukkan bahwa daya beli ASN dan pensiunan memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan bahkan sektor properti. Dengan kenaikan ini, kita berharap akan ada lonjakan permintaan yang signifikan di kuartal pertama tahun depan. Bapak Purbaya menghela nafas panjang, sebuah helaan yang syarat makna. Kita telah berdiskusi dengan berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, kementerian terkait, hingga perwakilan serikat pekerja. Semua sepakat bahwa ini adalah langkah yang tepat waktu. Namun tantangan tetap ada. Bagaimana kita memastikan bahwa kenaikan ini benar-benar diserap oleh pasar dan tidak hanya menjadi tabungan semata? Kami telah menyiapkan beberapa opsi, Pak. Selain kenaikan gaji pokok, ada pula insentif tambahan untuk pembelian barang-barang produksi dalam negeri dan program relaksasi pajak bagi UMKM yang terdampak langsung oleh peningkatan konsumsi. Kami juga akan meluncurkan kampanye sosialisasi masif untuk mendorong masyarakat menggunakan anggaran tambahan ini secara produktif. Percakapan mereka terhenti sejenak, diselingi oleh suara gemuruh lalu lintas di bawah. Bapak Purbaya memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah-wajah para ASN dan pensiun. Pengumuman kenaikan gaji bagi ASN dan pensiunan disambut meriah oleh sebagian besar masyarakat. Namun di balik euforia tersebut, muncul berbagai dinamika dan tantangan yang harus dihadapi oleh Kementerian Keuangan. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi inflasi yang dapat menggerus nilai kenaikan gaji tersebut. Di sebuah warung kopi sederhana di Yogyakarta, Pak Budi, seorang pensiunan guru, sedang berbincang dengan istrinya, Bu Sari. Bu, dengar-dengar gaji kita mau naik lagi ya? Lumayan nih, bisa buat beli obat Bapak yang makin mahal, ujar Pak Budi dengan nada gembira. Bu Sari mengangguk sambil menyeruput kopi. Iya Pak, tapi ya itu, kata Pak Darmawan di pasar, harga-harga juga mulai naik. Semoga saja kenaikannya lebih besar dari kenaikan harga. Di sisi lain, di sebuah kantor pemerintahan di Surabaya, Ibu Ani, seorang ASN muda, sedang berdiskusi dengan rekan kerjanya, Budi. Gaji naik itu memang bagus, Budi.
Tapi aku khawatir kalau semua orang jadi boros, nanti barang-barang jadi langka dan harganya makin gila-gilaan, kata Ibu Ani dengan nada cemas. Budi menyahut, itu yang aku pikirkan juga, Ani. Kita kan tidak mau uang tambahan ini malah habis sia-sia karena inflasi. Harusnya ada kontrol yang lebih ketat dari pemerintah. Kekhawatiran ini sampai ke telinga Bapak Purbaya. Dalam sebuah rapat koordinasi internal, ia mendengarkan laporan dari tim pengawas inflasi. Inflasi memang menjadi perhatian utama kita, ujar Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Wijaya. Proyeksi kami menunjukkan bahwa permintaan akan mendorong inflasi moderat, namun jika tidak dikelola dengan baik, bisa saja melampaui batas yang kita inginkan. Bapak Purbaya mengerutkan kening. Bagaimana dengan stok barang-barang kebutuhan pokok? Apakah produksi dalam negeri mampu menopang lonjakan permintaan ini? Kami telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, Pak. Jawab Menteri Perdagangan Bapak Surya. Ada peningkatan produksi di beberapa sektor. Namun untuk sektor tertentu, seperti daging sapi dan beberapa jenis sayuran, kita masih mengandalkan impor. Ini yang berpotensi memicu kenaikan harga jika pasokan global terganggu. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang. Apakah kenaikan gaji ini hanya bersifat sementara dan akan kembali menjadi masalah ketika siklus ekonomi berubah? Bagaimana memastikan bahwa ASN dan pensiunan menggunakan dana tambahan ini secara bijak dan produktif, bukan sekedar untuk konsumsi yang tidak berkelanjutan? Kita perlu memastikan bahwa kenaikan gaji ini tidak menciptakan ketergantungan semata, tegas Bapak Purbaya. Perlu ada program pendampingan, literasi keuangan, dan insentif bagi mereka yang memilih untuk berinvestasi atau memulai usaha. Ini bukan hanya tentang memberi uang, tetapi tentang memberdayakan. Komplikasi semakin terasa ketika beberapa pihak menilai bahwa kenaikan gaji ini belum merata dan ada sektor-sektor lain yang juga terdampak oleh kondisi ekonomi yang sulit. Pertanyaan-pertanyaan kritis mulai bermunculan dari berbagai media menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan ini. Memasuki kuartal pertama tahun 2026, dampak dari kenaikan gaji ASN dan pensiunan mulai terlihat dalam berbagai indikator ekonomi. Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan ini, menimbang keberhasilan dan tantangan yang muncul selama implementasinya. Di sebuah seminar ekonomi yang diadakan oleh lembaga riset terkemuka, Profesor Arifin, seorang ekonom senior, mempresentasikan hasil analisisnya. Secara umum, kebijakan kenaikan gaji ini telah memberikan dorongan positif bagi konsumsi domestik. Data menunjukkan peningkatan belanja rumah tangga sebesar 7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor retail, pariwisata domestik, dan jasa transportasi mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ia melanjutkan, angka inflasi memang mengalami sedikit kenaikan, namun masih berada dalam rentang yang terkendali, yaitu rata-rata 3,5% per tahun. Ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia dan pemerintah telah berhasil menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter dan fiskal yang terkoordinasi. Bapak Purbaya yang turut hadir dalam seminar tersebut mengangguk setuju. Kami telah mengantisipasi potensi kenaikan inflasi dan telah mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia dan kementerian terkait menjadi kunci keberhasilan kita dalam menjaga keseimbangan. Namun Profesor Arifin juga menyoroti beberapa catatan penting. Meskipun konsumsi meningkat, porsi terbesar dari kenaikan gaji ini masih digunakan untuk kebutuhan pokok dan konsumsi rutin. Tingkat investasi atau pembukaan usaha baru oleh ASN dan pensiunan masih relatif rendah. Program literasi keuangan dan pendampingan perlu diperkuat lagi. Menanggapi hal ini, Menteri Koperasi dan Menyadari adanya berbagai tantangan dan masukan yang muncul selama periode awal implementasi kebijakan kenaikan gaji ASN dan pensiunan, Kementerian Keuangan, di bawah kepemimpinan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, segera merumuskan langkah-langkah korektif dan strategis untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan potensi negatif. Resolusi ini berfokus pada penguatan program pendukung, peningkatan efektivitas distribusi, dan percepatan pencapaian tujuan ekonomi jangka panjang. Salah satu langkah krusial yang diambil adalah penguatan program literasi keuangan dan kewirausahaan bagi para penerima manfaat. Di sebuah aula serbaguna di Kota Bandung, ratusan ASN dan pensiunan berkumpul untuk mengikuti lokakarya yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beberapa bank BUMN. Kami ingin memastikan bahwa kenaikan gaji ini tidak hanya meningkatkan daya beli, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran finansial dan kemandirian ekonomi, ujar Bapak Purbaya dalam sambutannya.
Melalui pelatihan ini, Anda akan belajar bagaimana mengelola keuangan dengan bijak, berinvestasi secara cerdas, dan bahkan memulai usaha yang berpotensi memberikan penghasilan tambahan. Para peserta tampak antusias menyimak materi yang disampaikan oleh para praktisi keuangan dan pengusaha sukses. Saya baru tahu ternyata banyak cara untuk mengembangkan uang yang kita punya, ujar Ibu Sari, seorang pensiunan guru yang hadir di lokakarya tersebut. Selama ini saya hanya menabung di bank. Sekarang saya jadi ingin belajar tentang reksadana atau investasi saham. Selain itu, pemerintah juga mempercepat implementasi program relaksasi pajak dan kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh ASN dan pensiunan. Melalui sinergi dengan Kementerian Teknis dan Lembaga Keuangan, proses pengajuan izin usaha dan pinjaman diperpendek dan disederhanakan. Di sisi lain, untuk mengatasi kekhawatiran mengenai potensi inflasi, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan meningkatkan koordinasi dalam pengendalian harga barang-barang strategis. Tim pengawas harga dibentuk untuk memantau pergerakan harga di pasar tradisional dan modern, serta melakukan intervensi jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Kami bekerja sama dengan Bulog dan Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan nasional tetap stabil, jelas Menteri Pertanian Bapak Andi. Strategi diversifikasi sumber pasokan dan peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas utama. Menanggapi isu distribusi yang belum merata di beberapa daerah terpencil, pemerintah juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran gaji dan pensiun. Dengan memanfaatkan teknologi finansial, diharapkan dana tambahan dapat tersalurkan lebih cepat dan efisien ke seluruh pelosok negeri. Bapak Purbaya menegaskan, kami tidak ingin ada satupun ASN atau pensiunan yang tertinggal. Digitalisasi ini juga bertujuan untuk mempermudah akses mereka terhadap layanan perbankan dan keuangan lainnya. Resolusi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus beradaptasi dan menyempurnakan kebijakan agar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia. Dengan fokus pada pemberdayaan, stabilitas, dan pemerataan, kebijakan kenaikan gaji ini diharapkan tidak hanya menjadi stimulus sesaat, tetapi juga fondasi kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan. Di senja hari yang cerah, Bapak Purbaya Yudisadewa berdiri di balkon kantornya, memandang matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia teringat percakapannya dengan Ibu Larasati beberapa bulan lalu, tentang optimisme dan tantangan yang menghadang. Kini ia melihat hasil dari kerja keras dan strategi yang telah dirancang. Di berbagai sudut negeri, suara tawa dan keceriaan terdengar lebih nyaring. Para ASN dan pensiunan, dengan senyum yang lebih lebar, merasakan dampak positif dari kebijakan yang telah digulirkan. Kenaikan gaji tersebut telah membuka pintu rezeki baru bagi sebagian mereka, memberikan kesempatan untuk mewujudkan impian yang tertunda, atau sekedar meringankan beban hidup sehari-hari. Seorang ASN muda bernama Adi yang sebelumnya kesulitan menabung untuk membeli rumah, kini merasa lebih optimis. Dengan kenaikan gaji ini, saya akhirnya bisa mulai mencicil DP rumah impian saya, ujarnya dengan bangga kepada istrinya. Sementara itu Pak Harun, seorang pensiunan yang menduka kedai kopi kecil-kecilan, merasakan lonjakan pelanggan yang signifikan. Berkat tambahan pendapatan dari pensiun, saya bisa merenovasi kedai dan menambah variasi menu. Pelanggan saya jadi lebih ramai, katanya sambil menyajikan secangkir kopi kepada seorang pelanggan. Bapak Purbaya tahu bahwa perjalanan masih panjang. Ekonomi Indonesia terus dinamis dan selalu ada tantangan baru yang menanti. Namun ia percaya bahwa dengan kebijakan yang tepat sasaran, komitmen yang kuat, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia mampu bangkit dan tumbuh lebih kuat. Angin segar yang dibawa oleh kenaikan gaji ini bukan sekedar memberikan kelegaan finansial, tetapi juga menanamkan kembali semangat optimisme dan kepercayaan diri di hati para abdi negara dan para pahlawan pembangunan. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk rakyat, dan setiap kebijakan strategis adalah upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan mandiri. Angin segar itu terus berhembus, membawa harapan dan janji masa depan yang lebih cerah.